S-Rank Monster No Behemoth episode 3. Kembali ke momen Arya meminta Ana untuk menjelaskan tentang menghilangnya orang-orang dari kota Renal. Ana bilang kalau misi darurat kali ini akan ditemani oleh prajurit kesatria. Saat akan melanjutkan ceritanya, tiba-tiba seorang pria datang dan dia adalah salah satu kesatria yang akan ikut di dalam misi itu. Dia bernama Cedric Ruin. Ternyata Cedric adalah anak sulung dari Duke atau keluarga penguasa kota labirin itu. Dia juga sudah saling mengenal dengan Vulcan. Arya merasa terhormat bertemu dengan Cedric. Mereka pun berkenalan. Tama kemudian mengingat kalau dulu di saat perang besar umat manusia melawan suku iblis yang disebut Perang Ragnarok. Di tengah sengitnya perperangan, datang seorang pemuda yang disebut penyihir agung. Dia berhasil mengalahkan iblis dalam sekali serangan sihir, membawa kemenangan untuk umat manusia. Dan Cedric merupakan anggota dari pasukan itu. Arya sempat bertanya bagaimana cara mereka mengalahkan iblis dengan anggota yang sedikit. Tapi Ana memastikan kalau mereka tidak perlu khawatir karena Cedric benar-benar kuat. Dan tak disangka Ana malah bermanja-manja dengan Cedric. Kembali ke rumah, Arya dan Tama bersiap-siap untuk menjalankan misi. Merasakan Arya sedikit tegang karena misi kali ini sedikit berbahaya dibanding misi mereka sebelumnya. Tama berinisiatif untuk menyemangati Arya dan tak disangka Tama juga diberi hadiah kembali oleh Arya, membuat para wibu jomblo di dunia ini iri sama kucing laknat itu. Mereka pun berangkat dengan kereta kuda. Di dalam kereta kuda ternyata ada prajurit lain. Kesatria berpedang bernama Dani, Lizardman bernama Howard, dan dua gadis Tobrut bernama Kenny dan Marietta. Mereka juga sudah kenal lama dengan Vulcan. Dan Arya memperkenalkan diri sekaligus Tama. Sungguh senangnya Tama kembali menikmati bukit yang baru. Sedang asik memperebutkan Tama, kereta mereka dihadang oleh sekumpulan orc dan Cedric menyuruh Dani untuk menyelesaikannya. Dani mengeluarkan pedangnya dan dalam satu serangan beruntun, semua orc itu tidak bernyawa. Bahkan Dani tidak menggunakan skill sama sekali. Mereka pun sampai di kota Renald dan disambut oleh wali kota. Sang wali kota menjelaskan kalau sejumlah warga mereka telah menghilang. Bahkan regu pencari yang ditugaskan ke reruntuhan iblis juga ikut menghilang. Bahkan baru-baru ini seorang gadis muda juga menghilang. Mereka kemudian diajak untuk beristirahat dan makan-makan. Sambil makan, Arya bertanya alasan mereka semua menjadi kesatria. Tak disangka mereka menjadi prajurit karena masalah ekonomi dan keluarga masing-masing. Kecuali Cedric yang menjadi prajurit karena gabut dan bisa membunuh banyak orang. Waduh, agak lain homo satu ini. Tama, desu. Selesai makan seperti biasa ritual Tama bersama 4 orang prajurit. Tama yang sedang menikmati membuat Kenny kagum karena sangat berbeda dengan kucing biasanya. Di dalam onsen melihat balon Arya yang bisa mengambang, ketiga prajurit itu malah menyerangnya, membuat para prajurit di sebelah menjadi penasaran. Dan tidak tahan, Dani dan Howard mencoba menyelinap. Tapi untungnya ada Tama yang berjaga. Tama menggunakan Ether Howling untuk mengusir dua buaya itu. Keesokan harinya mereka semua pergi ke runtuhan suku iblis. Tanpa disadari salah satu iblis memantau mereka dan bersiap memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tak lama, monster werewolf rank C keluar berkelompok. Howard langsung memprovokasi para monster itu. Kenny dan Marietta bertugas menyerang biji kehidupan dari werewolf. Dan tebasan Cedric dengan mudah menebas dua monster.
Bantuan dari musuh datang dan mereka bersenjata. Tama mencoba menggunakan skill Water Howling. Lolongannya mengeluarkan tembakan laser air yang sangat cepat dan kuat, membuat tubuh werewolf itu berlubang. Sungguh kucing yang luar biasa. Itu membuat Arya dan yang lain terheran serta kagum karena Tama masih memiliki skill rahasia dan bisa mengalahkan werewolf sendirian. Bahkan iblis yang sedang memantau terheran, walau dia adalah elemental cat, tapi dia terlalu kuat. Tak menyerah, iblis itu masih punya monster yang lebih kuat, bahkan siap untuk turun tangan. Arya memuji kekuatan kucing imutnya dan kembali mengingat kalau Tama besar nanti dia bisa diapa-apakan oleh kucing birahi itu. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan bos di mana Cedric merasakan tekanan aura yang sangat besar. Dan ternyata pimpinan iblis itu benar-benar turun tangan. Dia ternyata bernama Beryl Astaroth. Dia adalah penyintas dari suku iblis yang telah dibinasakan umat manusia. Dia bermaksud untuk balas dendam dan bilang kalau serangan ke kota Ronald hanyalah awal dari serangan besarnya. Dia langsung memanggil monster yang tadi, yaitu troll rank A. Cedric menyuruh pasukan untuk berbencar lalu menyerang. Tak diduga Beryl sedikit pintar. Dia membuat penghalang dan membagi pasukan menjadi 3, membuat prajurit tidak bisa saling membantu. Bahkan dia membuat kurungan yang lebih kuat khusus untuk Tama. Pasukan iblis pun takut sama kucing, cuk. Pasukan iblis mulai menyerang. Tama diserang lebih awal, tapi bisa menghindar dan menyerang balik. Meski berhasil memotong tangan troll, tapi monster itu bisa beregenerasi. Pantas saja dia menjadi monster dengan rank A. Akibatnya, Tama terkepung banyak troll. Para pasukan Ragnarok kemudian menyuruh Cedric untuk melawan troll itu karena hanya kekuatan Cedric lah yang cocok untuk mengalahkannya. Cedric langsung lari menyerang sambil tertawa, berhasil membuat luka pada troll. Tapi anehnya, bukannya beregenerasi, dari luka itu keluar cahaya merah muda, membuat luka itu seperti terbakar dan tidak bisa beregenerasi, lalu mati. Inilah kekuatan dari Cedric. Pedangnya memiliki daya sihir elemen kegelapan. Di sisi Tama, dia terus mencoba menyerang troll, bahkan memakai rock howling. Tapi tetap troll masih bisa sembuh sendiri. Di saat itu, dia berniat untuk berevolusi menjadi bentuk kedua Behemoth, tapi masih memikirkan identitasnya yang sebagai monster bisa saja terungkap, dan itu bisa berdampak buruk pada karir petualang Arya. Tama langsung mencoba flame howling yang bisa membakar para troll. Meski bisa sembuh, Tama terus-terusan membakar troll itu sampai mereka lenyap dan tidak bisa beregenerasi. Dan strategi itu berhasil. Beryl yang kesal langsung diserang dengan combo Vulkan dan Arya. Arya mencoba menarik perhatian iblis dan tugas Vulkan untuk menyerang. Meski belum kena, serangan Vulkan membuat kepulan asap, membuat pandangan Beryl menjadi terbatas. Dan Arya dengan skill akselerasi langsung menyerang jantung dari Beryl. Tapi sayangnya sebelum tumbang, dia sempat melukai Arya dengan belati yang sudah dilumuri racun Poison Dragon. Meski Beryl berhasil dikalahkan, tapi racun pada Arya semakin parah. Dan mereka buru-buru membawanya kembali ke kota. Di kota, Arya ditangani oleh dokter yang bilang kalau Arya mungkin hanya bisa bertahan setengah hari. Karena tidak ada manusia yang bisa berhasil menetralkan racun Poison Dragon, kecuali mereka bisa mendapatkan mata dari Earth Dragon. Tapi Cedric bilang tidak akan sempat, karena mereka bahkan tidak tahu di mana lokasinya, apalagi mengalahkan naga rank S. Mendengar mereka hanya bisa pasrah, Tama langsung bergegas pergi sendirian untuk mengalahkan Earth Dragon yang sebelumnya dia lawan. Dia kembali ke dungeon ke ruangan tempat Earth Dragon
Dan demi menyelamatkan Arya, dia menggunakan evolusi kedua Behemothnya agar bisa menang. Walaupun dengan berubah, dia bisa saja berpisah dengan Arya. Dan Tama rela berkorban. Tama pun berubah menjadi monster Behemoth besar, berwarna biru dan terlihat sangat kuat. Tapi pertarungan mereka terhenti karena episode ini selesai. Tama rela berevolusi demi menyelamatkan Arya, walau menjadi monster seukuran naga dan harus berpisah dengan Arya. Mampukah Tama kembali menjadi kucing imut dan bersama dengan Arya lagi? Stay tune terus dan tunggu episode berikutnya di RWPP Anime.